Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, teman-teman semua yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Teman-teman semua yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang detik berharga di bulan istimewa. Baik, apa yang dimaksud dengan bulan istimewa di sini? Yang dimaksud dengan bulan istimewa di sini adalah bulan Muharram, yaitu bulan pertama dari tahun Hijriyah. Dan berkaitan dengan bulan istimewa dan kenapa dinamakan bulan istimewa, jawabannya karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bulan ini di surat At-Taubah ayat 36. Ada yang bisa menyebutkan ayatnya, Mas? Ya, At-Taubah ayat 36. Iya. Betul. Coba dibacakan, Mas. Pakai mic. Oke, cukup. Tapi coba sebentar, ditahan dulu mic-nya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Kemudian yang kedua apa, Mas? Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang haram. Kemudian terusannya fala tadlim dzalikad dinul qayyim. Ini adalah keyakinan yang benar. Kemudian fala, ya, jangan zalimi diri kalian di bulan tersebut. Baik, jazakumullah khairan, Mas. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, di surat At-Taubah ayat 36 ini setidaknya ada 4 informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jumlah bulan pada hari penciptaan langit dan bumi menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah 12 bulan. Ya, dari Muharram sampai Dzulhijjah. Bulan pertama itu Muharram, bulan terakhir itu Dzulhijjah. Hafal, Mas? Bulan Muharram. Ya, urutannya Muharram, habis Muharram apa? Safar, kemudian
Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah, alhamdulillah sudah ada yang hafal ya. Baik, 12 bulan itu adalah Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani, kemudian Jumadal Ula, kemudian Jumadal Tsani, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Itu 12 bulan. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu? Ada 3 yang berurutan, ada 1 yang terpisah. 1 yang terpisah di urutan nomor 7 tadi. Nomor 7-nya apa? Kita urutkan lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, kemudian Rajab. Ya. Jadi yang pertama itu adalah Rajab. Kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat ini berurutan di bulan paling akhir. Berarti 12, 11, dan 10. Ya, bulan apa itu? Yaitu bulan bulan Syawal. Ya, Syawal ya 10. Syawal, kemudian mohon maaf. Bulan yang mulia itu berurutan dari bulan 11, 12, dan bulan ke-1. Mohon maaf. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya. Baik, itu disebut dengan bulan haram. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keyakinan yang benar, dinul qayyim. Ya. Jadi meyakini ini adalah keyakinan yang benar. Kemudian permintaannya dari Allah Subhanahu wa taala, jangan zalimi diri kalian di bulan tersebut. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan zalimi diri kalian di bulan tersebut. Kenapa? Ya, karena di bulan-bulan ini pahala dilipat gandakan. Kemudian dosa diperberat. Kemudian yang ketiga, ada larangan bermaksiat atau berperang. Jadi dulu orang-orang Arab di bulan-bulan haram ini, sebelum datang Islam, mereka sudah memuliakan bulan-bulan ini. Jadi mereka kalau ada orang perang melarang, jangan berperang di bulan tersebut, tidak bagus itu. Gitu. Atau mereka diajak perang, maka mereka nggak akan mau. Ayo perang di bulan sekarang itu, nggak mau, ini bulan haram, nggak bagus. Ya, saya mau berperang. Orang Arab tidak mau. Ya. Dan itu diaminkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat At-Taubah ayat 36 ini. Ya, jadi keyakinan tersebut dilestarikan. Baik, ini berkaitan dengan bulan haram atau bulan istimewa itu apa. Dan di salah satu hadisnya Nabi SAW menyebutkan bahwasanya bulan haram ini adalah syahrullah, ya. Syahrullah. Jadi bulan Muharram itu dinamakan juga dengan syahrullah. Syahrullah itu artinya apa? Artinya bulannya Allah. Kenapa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya untuk menambah kemuliaan sesuatu, ya. Jadi kalau ada suatu benda dinisbatkan kepada Allah, misalkan naqatullah, ya, ontanya Nabi Saleh, ataupun baitullah, maka itu untuk memuliakan. Kitabullah, untuk memuliakan. Syahrullah, untuk memuliakan bulan tersebut. Dan yang dinamakan syahrullah ya bulan Muharram, ya. Baik, itu dinamakan dengan syahrullah, ya. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang syahrullah ini, beliau mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan
siyamu syahrillah al-muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Ya. Jadi ada kalimat dari Nabi SAW, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang bernama Muharram. Ya. Baik. Baik, kita sudah membahas bulan istimewa. Kemudian mungkin kita perlu penekanan kenapa kita perlu perhatian dengan waktu. Ya. Kenapa kita perlu perhatian dengan waktu? Jawabannya yang pertama, ya, banyak orang yang tidak perhatian. Maksudnya gimana? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sehat dan waktunya luang, maka seseorang itu akan hilang kesadaran dirinya sehingga dia tidak terlalu produktif apabila waktunya terlalu longgar. Jadi ada orang-orang kalau waktunya longgar itu malah tidak produktif. Nah, makanya kita perlu untuk perhatian dengan waktu biar kita bisa produktif terus, ya. Agar kita selalu bisa peak terus ininya, apanya, fokusnya misalkan. Ya, jadi di sini kita itu berusaha agar bisa peak terus gitu di optimal level. Ada di sini, ini harapannya ada di optimal level. Seseorang kalau tidak merasa waktunya itu berharga, maka bisa jadi dia banyak tidur di sini. Oh, waktunya liburan ya udah tidur aja lah, ya. Atau males-malesan, ya. Atau malah sebaliknya, nanti jadi stres atau punya banyak kekhawatiran atau panik dengan beberapa hal. Kenapa? Karena dia tidak perhatian dengan waktu. Jadi berusaha untuk terus di optimal level gitu ya. Baik, itu harapannya. Dan seseorang ketika dia punya banyak waktu kemudian tersia-siakan, jawabannya karena dia menggunakan kesadaran dua otak ini, namanya otak lizard brain sama mammal brain gitu ya. Dan kalau seseorang menggunakan human brain, yaitu otak logis dan otak sadar, maka dia akan bisa menggunakan waktu dengan baik. Jadi perhatian dengan waktu itu adalah sesuatu yang penting, ya. Makanya dalam sebagian hadisnya Nabi SAW mengatakan, ni'matani magbunun fihi ma katsirun minan nasi. Ada dua nikmat yang banyak orang tertipu dengannya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Nah, kita yang masih muda-muda atau teman-teman masih muda 20-an tahun punya banyak waktu luang, ya. Kalau nggak perhatian dengan waktu, nanti akan menjadi bumerang, ya. Makanya dalam sebagian perkataan para ulama, al-waktu kasaifi, ya. Sebagian mengatakan al-waktu kasaifi, ya. Illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang.
kalau kamu tidak menggunakan pedang tersebut untuk memotong sesuatu, maka pedang itu yang akan memotongmu. Jadi mau nggak mau harus digunakan gitu. Kalau nggak digunakan dalam hal bermanfaat sebagaimana fungsinya, maka dia akan melukai kita malahan. Inilah waktu. Ya. Dan kalau dalam peribahasa Indonesia, waktu itu adalah uang, gitu ya. Ada waktu, ada peribahasa-peribahasa yang menggunakan waktu. Ya. Dalam kalimatnya para ulama yang lainnya, apabila waktu seseorang tidak digunakan untuk kebaikan, maka waktu tersebut pasti akan tergunakan dalam keburukan. Jadi mau tidak mau ya harus digunakan. Kalau nggak digunakan pasti akan ada keburukan. Gimana menggunakannya? Setidaknya dari niatnya. Oh, saya mau tidur. Tidurnya mau berapa batasannya? Tujuannya untuk apa? Itu adalah penggunaan waktu yang optimal. Makanya di sini tadi kalau dalam slide itu namanya disebut dengan sprint dan break cycle gitu ya. Bagaimana para pembalap ini mau tidak mau harus masuk ke pit stop ya. Jadi dia harus masuk ke sana untuk apa? Untuk bisa menang. Karena kalau jalan terus malah tidak bisa menang. Harus masuk ke sana, diisi bensinnya atau diganti bannya ya. 10 detik di sana, tapi untuk bisa jalan terus ya. Ini namanya sprint, break sama cycle ya. Terus berulang seperti itu biar berhasil, biar mencapai titik puncaknya, biar sampai di garis finish dengan cepat. Kalau sprint terus tanpa break ya, tanpa istirahat, nggak ada tidurnya kita, malah nggak bisa. Jadi kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jadi waktu adalah modal utama kehidupan kita, waktu berharga terutama untuk anak muda ya. Apa yang didapatkan di masa muda itu nanti akan berharga sekali ya. Jadi di waktu muda ini yang bisa hafal Quran, yang bisa hafal hadis, yang bisa berusaha untuk memahami agama, belajar usul fikih, ataupun kalau enggak dalam bidang agama, setidaknya dalam bidang dunia menjadi ekonom yang terbaik, menjadi ahli manajemen yang terbaik ya. Karena itu penting dan tidak harus semuanya menjadi ustadz ya. Karena dalam kehidupan kita untuk menjadi umat yang hebat, maka tidak semuanya harus jadi ustadz. Makanya dalam masyarakatnya Nabi Muhammad SAW ada yang jadi ulama, ada yang jadi pejuang di medan jihad, ada yang menjadi ahli pengobatan, ada yang ahli jadi pengusaha, ada yang ahli dalam bidang-bidang lainnya. Semuanya ada. Jadi berusaha untuk memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Makanya sebagian ulama mengatakan apabila seseorang sudah baik di masa mudanya, sudah bisa mengontrol diri ya, bisa mengatur waktu, maka insya Allah di waktu tuanya dia juga akan lebih bisa sukses gitu. Tapi kalau di waktu mudanya dia terkalahkan dengan hawa nafsu, tidak bisa mengontrol dirinya, maka di masa tua ya nggak ada banyak harapan kepadanya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak lain. Jadi ini pentingnya waktu, terutama bagi teman-teman yang masih muda ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan apabila kalian melihat anak muda di waktu mudanya itu dia sibuk bersama para ulama ya, ahlu sunnah, maka harapkan kebaikan kepadanya. Namun apabila kalian melihat anak-anak muda kok dia bersama orang-orang yang salah jalannya, maka udah putus saja dari dia, nggak usah berharap banyak kepadanya ya. Karena apa yang didapat di masa muda itu akan terus teraplikasikan dalam kehidupan dia ketika dia tua. Susah untuk dirubah nanti karena sudah menancap dalam hatinya. Jadi ini pentingnya waktu. Baik, kemudian bagaimana memaksimalkan waktu di bulan ini ya. Bagaimana memaksimalkan waktu di bulan haram, terkhusus bulan Muharram besok beberapa saat lagi ya. Maka di antara yang bisa kita lakukan adalah
mengkontinyukan amal ibadah. Ya. Mengkontinyukan amal ibadah meskipun kecil. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lebih senang dengan amal ibadah yang kontinu daripada amal ibadah yang tidak kontinu. Misalkan apa? Misalkan puasa sunnah bagi yang mampu. Ini sangat mulia sekali, makanya tadi dikatakan oleh Nabi SAW, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah di bulannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan haram. Bisa puasa Senin Kamis, bisa puasa Ayyamul Bid, ya. Ataupun puasa-puasa yang lain, misalkan sehari puasa sehari tidak di bulan ini saja, misalkan sehari tidak, maka itu boleh-boleh saja, namanya bisa disebut puasa mutlak ataupun yang semisalnya. Baik, kemudian misalkan kita bisa sholat malam meskipun 2 rakaat misalkan, ya. Ataupun sholat witir meskipun 1 rakaat, ya. Dan ini terbagi menjadi 4 memang beratnya sholat malam itu, atau dari sisi keringanan dan beratnya, ya. Yang paling berat dulu itu adalah 1/3 malam terakhir. Kemudian yang kedua yang agak ringan itu adalah sebelum tidur. Kemudian yang lebih ringan lagi mungkin sebelum subuh. Wallahu alam. Ini antum lebih ringan yang kedua apa yang ketiga? Lebih ringan yang mana, Mas? Sholat malam sebelum tidur atau sholat malam sebelum subuh? Lebih ringan yang mana? Sebelum subuh? Sebelum tidur lebih ringan, ya. Kalau sebelum subuh ini berat, itu sama, ya. Dulu saya kalau masih muda ya susah, tidur itu bisa sampai subuh, ya. Jadi subuh baru bangun, kecuali kalau pas di pondok baru ada yang bangunin, ya. Ya, tapi memang ini untuk masa muda itu sesuatu yang agak susah, ya. Nanti semakin tua semakin mudah, gitu ya. Semakin tua semakin mudah, apalagi yang sudah tua-tua 50 tahun, 60 tahun itu jam 2 udah nggak bisa tidur. Kenapa? Ya sudah waktunya untuk seperti itu. Jadi wajar kalau masih muda susah untuk bangun sebelum subuh. Tapi kalau bisa itu orang-orang hebat, ya. Kalau bisa itu orang-orang hebat. Baik, ini berarti dipindah ya ke atas, ini ke bawah. Kemudian yang terakhir itu adalah yang lebih mudah setelah Isya. Ya, setelah Isya langsung sholat witir, ini lebih mudah. Jadi setelah sholat Isya dia sholat sunnah 2 rakaat misalkan, kemudian sholat witir, ini lebih mudah. Baik, misalkan juga yang bisa dirutinkan adalah tilawah Al-Quran, mentargetkan biasanya sehari berapa. Kadang kalau nggak ditargetkan 1 halaman saja nggak bisa. Tapi kalau ditargetkan 1 halaman ya nggak sampai 10 menit. Jadi coba ditargetkan, dari yang biasanya nggak mentargetkan, coba ditargetkan. Bagi yang sudah mentargetkan, dijaga keistiqomahannya, ya. Baik, kemudian di antara yang bisa dilakukan adalah zikir pagi petang, terutama dengan artinya, ya, yang bisa difahami kalau bisa, ya. Kadang baca artinya nggak paham, Ustadz, ya coba suatu saat semoga ada zikir pagi petang yang fokus dalam sisi artinya, karena itu penting sekali penanaman konsep-konsep yang sangat bagus sekali dalam zikir pagi petang. Usahakan di bulan haram punya waktu, ya, setengah jam di waktu pagi, setengah jam di waktu sore. Kemudian mungkin juga bermajelis ilmu di bulan haram misalkan, ya.
Ini juga bagus yang continue. Kemudian misalkan yang kedua adalah membangun rutinitas baru dengan membentuk identitas diri. Apa maksudnya? Misalkan seseorang mengatakan di bulan haram ini, di bulan Muharram besok, saya akan mulai tahajud seminggu sekali misalkan. Itu namanya membangun rutinitas baru dengan pembentukan identitas diri. Ya. Di bulan Muharram besok, ya, aku berdoa misalkan kalimatnya yang seperti tadi tidak bagus, ya, karena bentuknya afirmasi tanpa penisbatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kadang susah, ya kita. Maka kita bisa mengatakan aku berdoa agar aku bisa sholat malam misalkan 11 rakaat, ya, atau kalau susah ya nggak usah 11 rakaat, 3 rakaat, ya, 3 rakaat 1 kali dalam 1 minggu, ya. Misalkan kayak gini, ini namanya bangun rutinitas baru dengan pembentukan identitas diri. Karena kalau kita cuma mencukupkan di bagian pertama ini tadi, menyampaikan ini tanpa teman-teman membangun identitas diri, nggak ada niatan kayak gini, maka nggak akan dilaksanakan. Itu hanya menjadi maklumat saja. Tapi kalau di nomor 2 ini ada, di bulan haram ini nanti saya ingin sholat malam 1 kali dalam 1 minggu lah, ya, 3 rakaat. Misalkan setelah isya saya mau sholat witir misalkan, itu bisa, ya. Tapi kalau nggak ada niatan maka susah. Jadi namanya pembangunan identitas diri, atau dalam bahasa kita niat gitu ya, azam, ada tekad gitu. Misalkan juga di bulan haram saya mau uninstall aplikasi-aplikasi yang menyita waktuku. Ya, misalkan apa, game atau apa, ya, atau media sosialnya, ataupun yang semisalnya, ya, yang tidak terlalu bermanfaat, tidak berpengaruh dalam studinya, tidak berpengaruh dalam agamanya misalkan saja. Atau misal uninstall 1 hari, ya. Kalau nggak bisa selamanya, coba 1 hari, ya. Itu namanya coba-coba, dan kalau berhasil nanti kita akan merasakan kenikmatannya. Baik, kemudian coba di bulan haram ini yang ketiga, lakukan evaluasi. Jadi muhasabah diri. Misalkan sejauh mana kita telah mendekatkan diri kita kepada Allah. Sudah sekuat apa, sejauh mana kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita meyakini firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita tahu arti-arti dalam Al-Qur'an misalkan, sejauh mana kita lebih mementingkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada hawa nafsu saya misalkan. Nah, itu coba ditanyakan pada diri kita. Ya, apapun hasilnya, setidaknya sudah melakukan evaluasi, itu sudah sangat bagus sekali. Kemudian apa dosa yang masih saya lakukan sampai saat ini? Coba sebelum tidur ditanya diri kita, apa dosa yang masih saya lakukan sampai saat ini? Ya. Dengan mempertanyakan seperti itu, kita sedang berusaha untuk menyadarkan diri. Jadi kerja otak kita itu kembali ke namanya consciousness, ya, di kesadaran penuh, ya. Tidak hanya
ikut alur terus, tahu-tahu waktunya habis. Tapi kita berusaha untuk berada di kesadaran penuh. Misalkan juga apa target-target ibadah ataupun pendekatan diri kepada Allah yang belum tercapai. Misalkan tadi meniatkan ingin puasa, udah belum ya? Oh belum. Kira-kira kapan ya? Nah gitu. Saya sudah sholat malam belum ya? 1 kali dalam 1 minggu niatnya. Ya. Sudah terlaksana belum? Ya. Itu. Namanya apa target-target ibadah yang sudah tercapai dan yang belum. Kemudian yang keempat, ini pembahasan baru lagi ya. Ini tadi kan membangun habits baru atau bagaimana memaksimalkan waktu. Sekarang pembahasan baru namanya cara agar tidak terjerumus dalam maksiat di bulan haram. Ya, bagaimana caranya? Di antaranya, ya tadi kan kita perlu mengingat dulu kenapa kok ada materi ini. Jawabannya karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan zalimi diri kalian di bulan tersebut. Yang masuk kezaliman di sini ya semua perbuatan dosa apapun itu, maka masuk dalam kaidah ini. Baik. Jadi yang pertama adalah sadari. Ya, makanya sadar terus ya. Karena kita mau ke otak sadar, bukan otak mamal kita, bukan otak kadal kita. Kita mau ke otak sadar kita. Sadari bahwa dosa di bulan haram akan lebih berat konsekuensinya. Jadi sadarkan diri kita, pas mau melakukan tindakan yang tidak baik, ketahuilah bahwasanya di bulan ini dosa semakin besar loh, ya. Dibilangin seperti itu jiwanya kita, ya. Biar dia sadar. Kemudian yang kedua adalah hindari zona merah. Apa yang dimaksud zona merah ini? Di antaranya tempat-tempat yang membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala coba dikurangi. Kemudian teman-teman yang membuat kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala coba hindari. Kemudian misalkan tontonan yang membuat kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pintu kemaksiatan, coba berusaha untuk dihindari, ya. Jadi namanya menghindari zona merah. Kemudian di sini juga bisa buat jarak dengan trigger-trigger dari dosa. Apa saja yang membuat kita tertrigger untuk melakukan dosa, kita berusaha menjauhinya. Ini cara untuk tidak melakukan dosa. Karena kalau kita nggak menjauhi zona-zona merah ini, ya akan semakin berat dan semakin susah. Tapi kalau zona merahnya sudah kita hindari, sebabnya sudah kita jauhi, biasanya kita lebih kuat, ya. Apalagi seseorang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu adalah ganti bahasanya sudah tidak mungkin akan kembali lagi. Kita sadari hal tersebut sehingga kita nanti bisa lebih optimal. Baik, sehingga kita menutupnya dengan sebuah kalimat, ya kalau bukan sekarang ya kapan lagi? Kalau bukan kita ya siapa lagi? Begitu juga dengan sebuah kalimat, sibukkan diri kita dengan kebaikan. Karena kalau kita tidak menyibukkan dengan kebaikan, maka kita akan tersibukkan dengan kebatilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di waktu-waktu kita, terutama kepada yang masih muda-muda,
karena mereka adalah tulang punggung bangsa dan akan menjadi penerus dari para pejuang agama. Wallahu taala a'lam bishawab.